jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan tentang dua orang ibu yang memberi makna pada kehidupan. Lely Wahyuni, pendiri Yayasan Pelita Jiwa, dan Yulianti Wahid, penggerak kaum perempuan marginal. Mengalami masa kecil yang sulit dan penuh tantangan karena beban ekonomi keluarga, Lely Wahyuni bersyukur dapat melalui masa-masa itu dengan baik. Ia merasakan pertolongan Tuhan melalui tangan berbagai pihak yang membantunya. Lely tidak tinggal diam, ia telah diselamatkan dan kini gilirannya menyelamatkan orang lain. Selain perhatikan para penderita depresi, ia menolong anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti dirinya yang dapat keluar dari rantai kemiskinan, ia percaya setiap anak didiknya dapat menggapai hari depan yang lebih baik. Mensyukuri berkah membawa setiap orang pada ketulusan hati. Hati yang terbentuk oleh kasih pada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Kasih yang diperlukan untuk saling memberi perhatian, saling berbagi, dan saling melayani. Sebagai bentuk syukur akan kasih Tuhan, Lely berbagi dalam pelayanan kasih. Ia berkomitmen melayani mereka yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta pendampingan. Jadi saya merasa seperti tadi, saya punya moto. Ketika saya buka jalan buat orang, jalan saya dibuka oleh atas, oleh Tuhan ya. Dan saya itu nyata, jalan saya selalu dibuka oleh Tuhan. Jadi ketika saya mau minta ini, Tuhan kasih gitu. Ketika saya mau minta ini, Tuhan kasih. Dan saya sakit pun Tuhan sembuhin. Itulah. Dan akhirnya saya punya tekad, saya mau berbagi. Doa dan harapan menjadi kekuatan dan semangat bagi Lely untuk terus menggapai rahmat Tuhan. Menjalankan kehidupan dengan tekad memberi dan melayani dengan kasih. Yayasan Pelita Jiwa berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Yayasan ini bertujuan untuk membina orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan pada penyembuhan secara mental dan mampu terlepas pada beban penderitaan. Bersahabat dengan orang yang menderita, itulah cara melayani mereka. Gimana Bona, sekarang ada perkembangan nggak? Ada, sekarang Bona udah mulai sehat ya, sehat. Bener nggak? Siapa yang suka ngelawan orang tuanya? Siapa yang suka berat? Jadi nggak boleh ya, kita nggak boleh ngelawan orang tua. Pendampingan juga diberikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Salah satunya adalah pendirian sekolah untuk anak usia dini. Murid-murid di sini hanya perlu membayar sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per bulan. Dengan adanya sekolah murah ini, Lely berharap anak-anak mampu mendapatkan pendidikan dasar dan penanaman budi pekerti sejak dini. Lalu pendampingan kami dari itu adalah kami mendirikan bimbel, ada mendirikan sekolah. Jadi pendampingan untuk orang-orang sakit di sekitarnya kita bantu begitu. Supaya mereka tahu ini adalah bukan pekerjaan ini ya. Jadi ini adalah pelayanan kasih. Selain sekolah murah, anak-anak yang tinggal di kawasan kumuh juga mendapat bimbingan belajar gratis. Lokasi bimbingan belajar ini terletak di area pusat pembuangan sampah Kota Tangerang. Seminggu 2 kali di tempat ini, anak-anak belajar menulis, membaca, dan berhitung. Peran saya adalah sebagai ibu mereka. Ini adalah anak-anak saya. Saya anggap mereka itu anak-anak saya. Karena bimbel ini kalau mereka kan hidup dengan sederhana. Mereka sekolah. Ketika sekolah itu mereka mau belajar sama siapa, orang tua mereka tuh nggak bisa ngajarin. Kehidupan masyarakat yang minim membuat anak-anak di sini membutuhkan bantuan pihak luar untuk dapat mengembangkan pengetahuan mereka. Karena saya latar belakang saya bukan dari orang kaya. Saya hidup dengan benar-benar dengan hidup kemiskinan.
tetapi karena rahmat Tuhan saya ditolong orang. Dan ketika saya diselamatkan, ditolong orang, saya bisa mapan dan saya bisa menikmati dan saya bisa sekolah, adik-adik saya bisa sekolah, orang tua saya bisa ditolong. Sudah 9 tahun, ibu 5 anak ini mengelola kegiatan bimbingan belajar. Kehidupan masa kecil yang sulit menjadi motivasi bagi Lely untuk membantu dan berbagi. Sekitar 40 anak didik mendapat bimbingan belajar, mulai dari usia 5 tahun hingga 12 tahun. Dan akhirnya saya diangkat dari hal-hal yang kemiskinan. Dan dari situ saya bilang, Tuhan, nanti saya kalau udah besar saya mau bantu orang. Saya mau semua anak-anak pintar dan bisa seperti saya, begitu aja. Kenapa saya mau seperti ini? Kenapa saya bisa? Anak-anak itu juga harus bisa. Perjuangannya meraih pendidikan adalah semangat yang ia tularkan kepada anak-anak didik. Salah satunya pada Yehezkiel Loemanuel, usianya 8 tahun. Ia kini duduk di kelas 3 sekolah dasar. Yehezkiel rutin mengikuti bimbingan belajar yang terletak di Gereja Yordan, Kampung Kalijaya, Tangerang. Aku setiap hari belajar bimbel IPS atau IPA. Banyak guru-guru, teman-teman, bisa bermain, bisa menulis, banyak teman biar pinter, sama biar sukses. Bunda masih Yehezkiel semangat supaya pintar, rajin belajar supaya bantu orang tua, menolong. Yehezkiel adalah anak pertama dari pasangan Lo Kim Tun dan Lian Niao. Ayahnya Lo Kim Tun sehari-hari bekerja membersihkan gereja. Ia telah bekerja selama 15 tahun di sini. Khusus di hari Minggu, ibu Yehezkiel, Lian Niao, membantu suaminya membersihkan peralatan dapur di gereja. Setiap bulan, Lo Kim Tun mendapat penghasilan sebesar 1,6 juta rupiah. Penghasilan ini digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan anak-anak. Yehezkiel termasuk murid yang pandai. Ia selalu masuk peringkat 5 besar di kelasnya. Ia menjadi harapan keluarga untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Yehezkiel memiliki seorang adik bernama Yosafat Loemanuel. Usianya 5 tahun. Walau hidup sangat sederhana, Lo Kim Tun dan Lian Niao mengajarkan anak-anaknya untuk tekun dan taat beragama. Kami percaya Tuhan, ungkapan rasa syukur saya bersyukur ya, karena mungkin Tuhan udah kasih saya karunia ya, talenta untuk kebersihan mungkin ya. Jadi lewat kebersihan itu mungkin orang ibadah, jemaat ibadah nyaman gitu ya, bersih gitu. Bersyukur ya, walaupun saya hidupnya pas-pasan ya, pas-pasan, tapi Tuhan selalu pimpin lah, sampai waktunya Tuhan cukupin lah ya kebutuhan gitu ya. Ada ya misalnya berkat dari mana gitu. Rasa syukur saya kenapa? Karena hari-hari itu saya dicukupi. Saya bukan kaya ya, cukup. Ketika saya berbagi itu saya diberikan. Ketika saya ada kata terima kasih, ketika saya terima, saya memberi, saya dikasih lagi. Ketika saya memberi, saya dikasih lagi. Berbagi kepada orang lain mampu memberi rasa bahagia dalam diri Lely. Semakin besar rasa kasih yang disalurkan pada orang lain, semakin besar kebahagiaan dalam diri dan sesama. Lely juga bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama dalam menyebarkan kasih tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Berbagi kepada orang lain adalah salah sebuah ungkapan kasih. Kepedulian para relawan ini merupakan suatu perhatian yang berharga bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain memberikan edukasi secara akademis, anak-anak juga diajak memahami arti bersyukur.
Motivasi melalui cerita dan seruan dibangun untuk mengembangkan nilai-nilai budi pekerti dan karakter dalam diri. Acaranya sih mungkin ya sama kita, acaranya ini sebenarnya lebih ke sharing, berbagi. Jadi saya mau kita semua ini antara relawan dengan anak-anak dengan warga kita bisa saling berinteraksi. Ini merupakan kunjungan kali pertama para relawan menghibur dan berbagi kasih pada anak-anak di wilayah Kalijaya, Kampung Melayu Barat, Tangerang. Menanamkan sikap berbagi adalah tujuan para relawan melakukan kegiatan ini. Anak-anak diajarkan untuk mau berbagi. Caranya dengan mengajarkan anak bersikap bijak dan mau memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya sebenarnya kita mau mengajarkan gimana sih mereka dengan barang kesayangannya aja mereka tapi juga bisa melepas gitu sebagai ucapan terima kasih ke ibu bapak relawan gitu. Jadi ya saya mau mengajarkan mereka untuk bisa melepas ya. Terus intinya lebih berbagi ya. Ayo, siapa lagi? Tadi ada yang bawa HP ya? Tuh, dan saya terinspirasi lagi, wah ada juga yang kita sama-sama, banyak orang yang miskin yang bisa kita bantu ya. Makanya ada kata terima kasih, kita menerima kita juga harus kasih gitu. Saya mau Natal ini kita mau berdampak, kehidupan kita tuh harus punya dampak, ya dong. Jadi supaya dampak kita apa nih selama kita hidup? Oh saya ini punya dampak, saya bisa berbagi kasih, saya bisa menghasilkan sesuatu yang saya bisa bantu gitu. Saya mau jadi lilin kecil lah di tengah-tengah kegelapan, itu aja. Saya bukan menjadi orang yang besar, lilin kecil aja. Lilin kecil ini walaupun terang ini bisa menyala di semua orang. Seperti air yang mengalir, kasih dan berkat yang dialirkan akan memberi kehidupan. Karena kehidupan ini dinamis, sudah selayaknya setiap orang menciptakan sarana salurannya dengan menciptakan keberkahan. Semua di dunia ini akan selesai dan lenyap pada waktunya, tetapi kasih tinggal tetap dan tidak berakhir. Yulianti Wahid sangat prihatin menemukan banyak kaum perempuan di sekitar rumahnya yang menjalani hidup kurang layak menurut kodrat mereka sebagai perempuan. Kesulitan ekonomi dan minimnya tingkat pendidikan membuat kaum perempuan terbatas dalam mengembangkan kemampuannya. Yulianti lalu mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang mengutamakan pendidikan bagi kaum perempuan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Pemberdayaan perempuan penting karena kaum perempuan sangat berperan dalam pembangunan di masyarakat. Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tujuannya untuk membangkitkan rasa penghargaan, semangat, inspirasi terhadap dan di antara kaum perempuan, khususnya kaum ibu. Setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting terkait dengan kedudukannya dalam masyarakat dan kodratnya sebagai perempuan. Secara resmi, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959. Tetapi, lebih dari sekedar peringatan resmi yang berdasarkan hukum, tanggung jawab akan terwujudnya peran perempuan sesuai tujuan dan kodratnya adalah tentang pemenuhan panggilan jiwa. Perempuan perannya itu adalah peran ganda ya. Peran ganda di rumah, di luar rumah, di masyarakat ya, dimanapun itu kita harus berperan secara optimal. Perempuan itu yang tadi saya katakan adalah menjadi panutan, ya kan, dimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata, bagaimana kita menyikapi apa yang kita lakukan. Tetapi tidak semua perempuan mendapat akses atau kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Masih banyak keterbatasan dalam hal kesehatan, pendidikan dan pengetahuan yang membuat kaum perempuan perlu berupaya dan dibantu meningkatkan dirinya. Hal ini yang mendorong Yulianti Wahid yang akrab disapa Yanti mendirikan sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat di sekitar rumahnya. Dewindah yang sudah 2 tahun bergabung di PKBM dapat menggali bakatnya merangkai bunga dengan belajar sekaligus mengajar
ibu-ibu lain di komunitas ini. Ia sendiri lebih percaya diri dan juga menjadi lebih mandiri. Untuk menguji kemampuan dan memperluas wawasan, para ibu ini sering mengikuti lomba. Secara ekonomi, keterampilan merangkai bunga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan. Mungkin ini bisa membantu suaminya karena memang untuk saat sekarang ini ibu rumah tangga tidak hanya diam saja di rumah, tetapi memang harus mampu, harus bisa membantu keadaan ekonomi untuk keluarga. Tidak keterampilan saja, tetapi juga pendidikan-pendidikan yang memang notabene memang harus ibu rumah tangga itu memang harus tahu. Contohnya misalnya KDRT, pendidikan hukum atau pendidikan 4 pilar, memang kita sudah program itu sudah kita jalankan. 40. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Putrajaya berdiri di Kota Tangerang Selatan, Banten pada 7 Juli 2009 di bawah naungan Yayasan Putra Guru Indonesia atau YPGI. Ferial Berliani sempat putus sekolah. Melalui PKBM ini, ia dapat menyelesaikan pendidikan setara sekolah menengah umum. Sambil bekerja di PKBM sebagai staf administrasi, ia juga terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Banyak yang saya rasakan, di antaranya selain saya belajar di mana saya sekolah formal seperti sekolah SMA, setelah itu saya bisa belajar kewirausahaan, saya bisa belajar keterampilan. Kalau dari yang pemberdayaan perempuan, saya melihat ibu-ibu itu mereka bisa belajar keterampilan dan segala dari aspek kehidupan juga, seperti bagaimana menjadi ibu, untuk mengajarkan anaknya juga, untuk menjaga kesehatan anaknya juga. Jadi mereka tidak hanya memikirkan bagaimana mendapat keterampilan, mengembangkan keterampilan, mereka juga bisa tetap tahu perannya sebagai seorang ibu di rumah tangga. Kita bersama ibu-ibu tuh ada komit bahwa perempuan itu harus ada di barisan terdepan ya. Jadi ya bukan berarti kita melangkahi kodrat sebagai perempuan, tetapi kita harus bisa membuat citra di masyarakat bahwa perempuan itu mempunyai langkah yang baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu di tangan perempuan, di tangan wanita, masyarakat kita akan bisa berhasil. Selain menyelenggarakan kegiatan belajar paket A, B, dan C bagi mereka yang putus sekolah, PKBM ini terutama juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Kira-kira terdapat 60 ibu rumah tangga yang belajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 3 kali seminggu di tempat ini. Harus memang kita sebagai kaum wanita memang harus lebih banyak belajar, banyak pengalaman, terutama belajar ya, apalagi ini di PKBM ini sangat bermanfaat. Ibu-ibu dari yang masih merata-rata ya, kita di Pisangan ini pendidikannya nggak begitu tinggi. Setiap anggota pada gilirannya mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya secara berkelompok. Sebagian kecil hasil wirausaha masuk ke dalam kas untuk pengembangan PKBM. Sementara sebagian besar menjadi pendapatan kelompok wirausaha yang bersangkutan. Yang mandiri ya, bisa menjadi seorang ibu untuk anak-anak, menjadi istri, ibu rumah tangga. Kalau bisa juga kita bisa cari uang sendiri untuk uang saku kita, untuk tambahan kita, untuk membantu ya yang dalam keadaan kesusahan. Setiap hari Mumun menyiapkan dagangan sejak pukul 2 malam. Ia akan berdagang sampai siang, lalu berbelanja untuk kebutuhan harian dan dagangan. Ia menemukan jiwa wirausaha dalam dirinya dan mengembangkan keterampilannya sejak bergabung belajar di PKBM. Iya, usaha mandiri. Alhamdulillah ada buat jajan anaknya sekolah gitu. Buat ongkos sekolah
ngebantu suami dah. Kalau ngandelin semua suami semua, non nggak cukup dah mucar-macir. Pengen belajar lagi kayak semula lagi. Kalau ada teman-teman mah apa lagi? Ya malah pengen bener itu. Kalau hati mah kemauan ya banyak gitu. Nomor satu yang kita tingkatkan sebetulnya hati mereka, ya. Karena kita kalau bekerja dengan hati, insya Allah akan berjalan dengan baik, ya. Karena pendekatan itu yang nomor satu yang kita lakukan. Jadi interaksi secara tadi dengan ibu-ibu, bagaimana mereka ingin masuk ke dalam sekolah pemberdayaan perempuan. Nanti kalau misalnya kalau udah bisa baca, jadi kan kita bisa tahu kita ada di mana. Penerapan pertama adalah disiplin, ya. Mungkin saya udah belajar disiplin, tanggung jawab itu dari masa kecil, di mana itu yang membuat disiplin dan tanggung jawab itu yang saya bisa bagikan kepada ibu-ibu di sini. Masalah waktu, masalah dengan bagaimana kita tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai kita panutan di masyarakat. Nah, itu semua itu harus kita jalankan dengan disiplin. Sebagai seorang ibu, Yanti Wahid tidak tinggal diam melihat anak-anak putus sekolah atau anak-anak jalanan. Dengan pendekatan keibuan, ia mengunjungi orang-orang dan memberikan wawasan kepada mereka yang memerlukan bimbingan dan arahan. Kita harus ingat kodrat kita sebagai perempuan, walaupun kita ada di barisan terdepan. Yang kedua, teruslah belajar bahwa sampai kapanpun ilmu itu tidak akan hilang. Ia percaya seorang ibu memegang peran penting di masyarakat, dan hal itu yang perlu terus dikembangkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kasih ibu sepanjang jalan tidak terukur dan tidak berakhir. Setiap orang di dunia ini lahir dari rahim seorang ibu, maka dalam diri setiap orang terdapat benih untuk mengasihi. Mengembangkan kasih di dalam diri untuk menolong sesama berarti pula menghargai cinta kasih orang tua. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Daai TV dan media sosial Daai TV. Akhirnya saya Patricia Lovot mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.